Guys, sekarang ini akan membahas tentang Spider-Man Across the Spider-Verse. Kali ini kita di awal dikasih ke sudut pandangnya Spider-Gwen, hampir aku bilang Gwen Stefani. Spider-Gwen yang ternyata originnya tuh diceritakan secara mendetail sebelum dia bertemu lagi sama Miles Morales. Jadi inti dari ceritanya ini adalah sebenarnya semua Spider-Man yang ada di universe itu punya absolute event yang udah pasti terjadi, yaitu kematian orang-orang tercinta. Kalau misalnya kayak di Tom Holland ada Bibi May, di Spider-Man Tobey ada Uncle Sam, terus di Spider-Man lain juga ada, dan itu adalah satu hal yang nggak bisa dicegah. Spider-Man Across the Spider-Verse ini bilang ke kita bahwa seluruh Spider-Man harus melewati hal itu untuk buat supaya dia menjadi Spider-Man. Jadi seluruh universe memang harus punya kejadian itu untuk mentakdirkan dia sebagai Spider-Man. Mungkin dia adalah Spider-Man yang berbeda dari Spider-Man lainnya, tapi itu memang harus terjadi. Jadi ada satu Spider-Man yang bilang bahwa absolute event itu harus benar-benar terjadi. Tapi Miles Morales ini berulang kali melanggar hal itu tanpa dia tahu bahwa itu harus terjadi. Gwen Stacy yang dari di awal menceritakan originnya gitu ya, dan menjadi Spider-Gwen gitu ya, pun tahu bahwa hal itu harus terjadi. Jadi Miles Morales ini berulang kali menggagalkan event-event yang memang harusnya terjadi di setiap Spider-Man. Jadi ada Spider-Man dari India, aku nggak tahu namanya ya, tapi Spider-Man dari India seharusnya itu kehilangan ayah dari pacarnya supaya dia tahu bahwa ada resikonya atau absolute event dirinya adalah memang calon mertuanya ini meninggal. Nggak tahu kenapa ya guys, kalau ditanya kenapa nggak tahu, tapi memang harus meninggal gitu, karena dia yang nanti mengubah kehidupan si Spider-Man di universe yang India ini gitu. Kayak misalnya Spider-Gwen itu harus melewati, dia tertolak dan dia dituduh membunuh Peter Parker di dunianya harus mati karena memang itulah absolute eventnya dia gitu. Nah, Miles Morales ini kan tidak tahu eksistensinya perkumpulan Spider-Man tersebut gitu ya. Jadi dia menggagalkan hal itu sehingga mengacaukan timeline istilahnya. Ada beberapa hal yang ditis di sini seperti cuplikan-cuplikan si karakter penting itu mati. Juga ada si cuplikan lain yang membuat Miles Morales akhirnya sadar bahwa itu absolute event. Tapi dia sebagai Spider-Man percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi Spider-Man itu sebenarnya untuk melindungi orang. Jadi nggak salah, dia ngerasa nggak salah dia melindungi si Spider-Man, teman tuanya Spider-Man India itu gitu ya. Karena dia emang seharusnya jadi Spider-Man ya, menggagalkan sesuatu yang buruk gitu. Kalau memang itu harus terjadi, memang
kenapa harus terjadi, harus bisa dibatalkan. Kalau memang itu berbuat baik, kita bisa mencegah hal itu menurut Miles Morales ini. Absolute eventnya Miles Morales belum terjadi. Kenapa aku bilang belum terjadi? Karena si Miles Morales ini punya absolute event di mana ayahnya meninggal dan itu belum terjadi. Dia baru akan terjadi pada saat ayahnya hari kedua menjabat sebagai kapten. Untuk mencegah hal itu terjadi dengan pola pikirnya, Miles Morales pun berusaha untuk kembali ke universe-nya untuk melindungi ayahnya. Itu absolute event sebenarnya yang harus terjadi, aku bilang tadi gitu ya. Cuman pola pikirnya Miles Morales ini bahwa ya tadi aku bilang bahwa dia itu orang baik, kalau bisa dicegah kenapa enggak gitu. Kenapa harus terjadi absolute event itu gitu. Setiap Spider-Man mungkin tentang absolute event ini udah sempat ditis ya di Spider-Man No Way Home kemarin, bahwa absolute the same way to become a strong Spider-Man is you lose somebody, you lose love of my life. Kayak misalnya di Amazing Spider-Man dia kehilangan Gwen, di No Home dia kehilangan May. Di Miles Morales ini kasusnya dia kehilangan ayahnya, dan itu memang harus terjadi, bahwa itu memang tidak harus dicegah, itu yang menjadi takdir. Nah ini usahanya Miles Morales ini untuk mencegah hal itu masih belum selesai karena dia terjebak di universe lain yang ternyata Miles Moralesnya berbeda nasib di sana walaupun sama gitu ya. Sebenarnya absolute event ini adalah satu cara yang baik untuk membuat satu pokok cerita yang sama tapi nanti akan dibuat berbeda-beda, karena kan Sony harus kreatif karena dia berkutat di satu franchise saja, yaitu Spider-Man. Dia harus membuat bahwa Spider-Man ini lebih menarik dari Spider-Man selanjutnya gitu. Absolute event ini bisa dipakai untuk hal itu, caranya bagaimana kita nggak tahu gitu ya. Itu saja aku bisa bahas dari Spider-Man into the Spider-Verse, across the Spider-Verse. Bye guys.